Beda. Stimulusnya ini ngajak main, diajak keluar, diajak bermain. Ini permainan dari daerah mana ya? Seperti ini. Sulawesi ya, yang pakai bambu itu. Nah, Bapak Ibu pakai tongkat pramuka gitu, ngajak main keluar. Nah, ini kan sebuah stimulus juga. Kemudian setelah bermain selesai, diajak ngobrol, ditanya, apa sih nama permainan itu? Gitu, terus Bapak Ibu cerita, oh itu adalah permainan namanya dari daerah mana. Nah, orientasinya mereka membuat sebuah rancangan permainan gitu yang sama. Atau contohnya kalau Bapak Ibu bikin fashion show gitu kan, dari pakaian adat seluruh Indonesia tapi dikreasikan, entah pakai belangkonnya saja atau pakai gambar batik dari Kalimantan atau apa. Nah, itu kan bisa nanti anak-anak berkreasi. Nah, ini kolaborasinya membuat games, kemudian refleksi, hampir sama. Jadi seperti itu saja kegiatan LKPD-nya itu. Nah, ini tugasnya berkelompok ya Bapak Ibu ya, berdiskusi. Sebelum kita masuk ke tugas, kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak Bapak Ibu? Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Berarti contohnya toleransi, materinya toleransi gitu. Nah, belum ada ya? Oke. Setelah ini saya minta tolong Pak dibagikan ke satu-satu ya, kelompok Pak. Nah, setelah ini Bapak Ibu per kelompok. Tadi tugasnya sudah membuat ya nanti jadi semua maju, tenang aja, nggak cuma yang di depan. Jadi semua nanti maju. Silakan sebelum maju nanti, sebelum presentasi ya dulu. Itu terus presentasi. Nah, hari ini kita hanya akan membuat 3 level saja. Jadi level perlu intervensi, dasar, dan cakap saja. 3 saja, satu-satu. Jadi saya bagi aja ya. Ini domain komitmen kebangsaan. Domainnya komitmen kebangsaan, cari subdomainnya bebas, nanti saya bukakan. Terus levelnya perlu intervensi. Kelompok 2, domainnya toleransi, levelnya berarti dasar. Kelompok 3, domainnya anti kekerasan, levelnya berarti cakap. Nah, yang kelompok 4 domain, iya kan 4 ya? Kelompok 4 domainnya adaptif dan inklusif, levelnya berarti perlu intervensi. Nah, LKPD-nya. Yang belakang domainnya komitmen kebangsaan, tapi beda sama ini subdomainnya. Jadi jangan sama subdomainnya. Terus levelnya dasar. Oke. Silakan membuat LKPD. Jadi literasinya mau dikasih stimulus apa? Kira-kira kalau video ya silakan semua video tentang pertengkaran atau apa. Bapak Ibu ceritakan. Bapak Ibu ceritakan nih kira-kira stimulusnya apa. Kalau mau stimulus teks, mau ditulis teksnya ya silakan. Kalau selesainya nanti setengah 1 malam ya. Atau gambar atau apa gitu. Yang penting kegiatan LKPD-nya di situ terlihat. Jadi di literasi Bapak Ibu akan bikin apa, di orientasi akan bikin apa. Seperti itu. Di kolaborasi apa, kemudian refleksinya nanti apa. Nanti kita pastikan. Silakan dimulai. 748 815 presentasi ya. Nah, semua Bapak Ibu mau stimulusnya gambar, itu saja gambar apa? Mau gambar anak bertengkar, gitu. Gambar keagamaan. Dengan tebakan beri videonya. Oh, ini ya begitu. Apa sih? Kelompok dulu. Itu sana lampiran LKPD. Kejadian apa yang kamu lihat dari sini? Nama kelompoknya apa?
Kelompok lantai 8. Lantai Tetangga dulu. sebelah. 38 ya, kamu bahasa Ini jejer kayaknya. 38 ya, bahasa Jerman. Kelompok tetangga. Kok lagi gaya? Tadi mau. Kelompok bebas jaren mau. Kelompok tetangga mau nih. Kelompok tetangga. Tetangga kelompok tetangga. Filosofinya jelas. Tetanggaan mana ya? Iya. Berarti sios pakai niku Bang ya? LKPD-nya. Ya, sembarang saya harus diaplikasikan yang itu. Gitu ya sih domain. Ya. Domainnya kekerasan. Anti kekerasan. Sini kok memang anu apa? Anti kekerasan. Domainnya anti kekerasan. Terus tingkat kemahirannya? Cakap. Cakap. Ayo. Niku kadang jadi Ruang kreasi. Bos keduren berarti. bawahnya. Duduk di situ, Pak. Iya kalau ruang kreasi memang pakai video tadi. Nang aku rapat tak rumahnya ya nang piye. Ini contohnya pakai diagram saya. Terus itu piye anu nih? Aku mau rumahnya. Mengusung ide-ide perubahan dengan spirit perdamaian dan anti kekerasan, tidak mengembangkan sikap rasis dan diskriminatif terhadap perbedaan agama, mengusung spirit perubahan secara baik dan tidak menghalalkan segala cara. Jane yo ora nek bedane jane. Diskriminasi Tujuh soalnya, mengapa Islam melarang kan sikap kuwi diskriminasi? berarti kekerasan non verbal. Apakah agama Islam membolehkan bertindak seperti pada gambar tersebut? Jadi dari gambar di gambar Gambar nopo? menganiaya temannya. Jangan nanti malah dikira Malah dicontoh. memberikan contoh yang buruk. Pilih sebelumnya. Apa tadi? Mengusung ide-ide perubahan dengan spirit perdamaian dan anti kekerasan, tidak mengembangkan sikap rasis dan diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya dan golongan, mengusung spirit perubahan secara baik dan tidak menghalalkan segala cara. 4 berarti ya? 4. Kalian cenderung nomor 2. Yang tidak mengembangkan sikap rasis dan diskriminatif terhadap Berarti orang Ada perbedaan agama. Jadi seorang berpakaian adat bersama-sama beda-beda kalau orang berpakaian bersamaan. Oke, tulis dulu subdomainnya Dendang Mari. Dendang Mari dan presentasi duduk lagi. Berdiri lagi. Gambar kebersamaan sih. Yang tadi bersama. Gambar ini digambarkan ngono ya. Sebenarnya bisa Disebutkan saja. Sebutkan. tapi nanti coba cari gambar coklat. Kebersamaan antar suku atau agama suku agama. Standar cakapmu apa tuh? Bukan. Materinya pasti sarap. Mungkin agama Kalau dari seket buka nih
Urung. Wis sabar. Saya nggak kelihatan. Kita dari tadi nggak bisa baca nih. Aku sing Ternyata sama. kita plastik. Level cakap mau apa pencapaiannya apa ya Pak? Cakap itu Dan antar golongan. cakap itu kalau dari botol tadi Pak. Orang maksudku apa Contohnya kan apa tuh? pencapaiannya Ah, siswa pencapaian. kalau dari contoh botol tadi ketika ada botol anak-anak bisa membuka tutup botol dan meminumnya meskipun yang dari botol contoh botol Sosbud ya gini. Sosbud. kalau di situ apa? Itu saya nulisnya Cakap yang cakap soal tadi. ininya Kalau cakap itu kalau mengerjakan level 2 salah, soalnya jadi level 1 terus benar, jadi level 2 jadi cakap. Itu artinya cakap maksudnya enggak ada. Cakap itu level 3 ya. tiga ya. Jadi kalau contoh dari tutup botol tadi, kalau anak-anak tahu kasih botol ini bisa membuka meskipun ada botol yang bentuknya lain. Itu pencapaian dari level cakap. Mungkin ada penerapan kan? Iya, penerapan. Kan gitu. Level 3 tuh penerapan juga kan? Kayak di paparan gambar. Udah pun sudah sekarang gambar kan? Apa? Gambar ini uang Apa namanya? Antar umat beragama. Gambar kamu enggak si juga sendiri gambar ini kalau gak iso ya di kebersamaan antar umat Nah, beragama. sing penting iki duwe kertas iki dimanfaatkan sini apa? Jelas Pak. Itu di umur sama Sikat sumber ini dulu. sikat saya ya wes. Mau ditambahin dari Pak? Sepenting ada 6 orang beragama beda-beda ya Pak. Jadi ayo Pak. Ini cilik Pak. Katanya itu enggak bullying itu juga enggak masalah, enggak ada. Ada Kalau bullying berarti kita temukan suplemen lagi. Sebelumnya tambah ganti. sebenarnya apa? Sebenarnya Suplemen kan kita sudah tentukan. beda nama. Ada gambar-gambar bullying tadi pakai itu. Juga. Terlanjur ini enggak Mau orang terus mau apa tahu namanya suplemennya? tidak mengembangkan kita tadi anti kekerasan. Oh, anti kekerasan. Anti kekerasan ada sebelumnya. Kalau penghapusan itu boleh Pak. Besok kita ini suster. Apa kepala netok? Itu yang masuk dengan tidak memberikan sikap Dul. Itu RPP Pak. Apa nih? RPP nomor. Iya. Nganu iki iman tingkat abstrak, tingkat tinggi. Yang bantuin Pak. Niki anu ini apa? Anu nih subdomen. Subdomennya kekerasan, anti kekerasan. Anu subdomen. Domainnya anti Subdomen kekerasan.
ini domainnya ya. Oh, perdamaian dan anti kekerasan ini. dengan spirit perdamaian dan aslinya kayak Pak ya imbang ya padahal Sudah sebelum oh Podo lah. kekerasan kan ini berarti tindak kekerasan Iya. fisik toh lebih ke fisik Spirit perdamaian dan anti fisik, kekerasan. itu verbal. Kayak berarti ini sing keras kayak tidak membedakan Sejenisnya gambar. orientasinya bagaimana kolaborasi Itu ya tadi. refleksinya bagaimana Kan itu bentuknya nanti soal-soal. Enggak, kalau kecuali kolaborasi Maksudnya kan artinya tetap kalau Namanya sama. kalau kolaborasi mengamati kolaborasi. Pas melihat gambar ini, apa ketika ada perbedaan memiliki Israel, orientasinya mau Oke. Bisa mi relax. Tapi Asia. langsung pakai ini Pak gambarnya pakai pensil aja dan warnanya enggak Kebersamaan antar umat beragama. Mungkin ya. Kawan ya. Baik kata-kata Kebersamaan antar umat beragama ya. Berarti lanjutkan ya. Pertama lalu diceritakan gambar terangsang itu ini ya. Oh. Siap presentasi? Udah. Belum. 15 menit lagi. 15 menit lagi. Ngecek yang lain. Apa terus sampai ngomong? kita sampai setengah satu kalau nggak apa-apa Ya, sepenting gaya dhisik lah. Iki Pak bersiap presentasi Pak. udah siap Atau yang dipresentasikan. penunjukan apa pemberian ditunjukkan penampilan ditampilkan. ini siapa Pak yang konten Pak? Gini panjangnya.
Bapak ya? Nah, itu saya hapus yang tadi ya. Iya. Boleh nanti aja tapi nanti aja. Jadi tadi saya hapus, sementara saya hapus. Oh, kawal, kawal. Karena elek dia asisten. Lah aku gambarnya gak perlu. Aja sini Pak. Sini. Bagus ya Bu. Pakai sini boleh Bu? Boleh. Nah, boleh itu. Ini stimulus itu harus tertarik apa menarik. Lek ngene kok. Tertarik kok tertariknya ora krono stimulus, krono Dari menempel saja sudah kreatif. Yang pertama boleh dari ini. lagi stimulus apa stimulus? Ini dari kelompok 2 ingin memperkenalkan dulu. Iya, perkenalan dulu. Perkenalan dulu dari kelompok 2. Sebelah kanan saya Mas Mas Nasikin. Kenalan sendiri saja. Saya Ahmad Nasir, bisa dipanggil Ahmad, itu Oh, gak langsung pusing maju itu langsung mengabsenkan ini anggota kelompok kami ini. Nggak usah dulu. Nah, Perkenalkan, nama saya Ahmad dari Bangkalan, Madura. yang penting ngumpet ini. Diskusikan dengan kelompokmu. Yang disajikan tahapannya diskusikan dengan kelompokmu. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaanmu setelah melihat gambar tersebut? Setelah sampai bayangkan, kemudian bagaimana perasaanmu setelah melihat bayangnya. Yang kedua, sikap apa yang dibutuhkan berdasarkan gambar tersebut. Kemudian yang terakhir, kesimpulan apa yang dapat diambil dari kelompokmu setelah melihat gambar itu. Mohon maaf, Ibu Instruktur, kami tidak membuka pertanyaan ya. Banyak sekali satu. Jadi mungkin dari kelompok 1 tidak ada pertanyaan ya. Pengantar saja. Terima kasih. Yang lebihnya mohon maaf. Semangat ya Pak Nasir. Pun ketemu ya. Kemudian dari kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang mohon maaf tadi di depan tidak kami beri nama. Insya Allah kelompok kami beri nama kelompok Mojopahit. Walaupun usia kami sudah usia tidak dini lagi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuni Jayanti, asal dari Banyuwangi. Biar tidak kelamaan, saya perkenalkan sebelah saya ada Ibu Umi Zaria dari Banyuwangi. Terus sebelah kiri saya yang cantik jelita ini Ibu Novi. Sebelahnya lagi yang pakai masker adalah Ibu Dian. Dan sebelahnya lagi Ibu I.
sebelah yang terakhir lagi adalah Ibu Mudaia. Terima kasih. Bapak Ibu, juga Ibu instruktur yang kami hormati, akan kami jelaskan tentang oh iya dulu, alhamdulillah, semangat. Mana suaranya kelompok Mojo Putri? 1, 2, 3. Kami datang dari yang malah salah. Ya mohon. 1, 2, 3. Kami datang dari Banyuwangi, datang dengan komitmen tinggi, ingin belajar literasi demi masa depan NI kami. Akmi Indonesia, yes, yes, yes. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kami akan mempresentasikan hasil kami, yaitu dengan domain komitmen kebangsaan, dan subdomainnya adalah menghargai jasa pahlawan. Untuk kegiatan aktivitas yaitu yang pertama, anak-anak kami beri pertanyaan, kegiatan apa yang kalian lihat pada gambar di atas. Ini untuk kegiatan literasinya dulu ya. Literasi kami memberikan sebuah gambar, yaitu gambar ziarah makam pahlawan. Yang di sini juga ada gambar-gambar makam-makam dengan nama-nama pahlawan tersebut. Kemudian aktivitasnya yaitu kegiatan apa yang kalian lihat pada gambar di atas. Yang kedua, sikap apa yang dapat kamu teladani dari gambar di atas. Untuk selanjutnya yaitu orientasinya, anak-anak diberikan seperti apa itu lembaran-lembaran, dan di situ adalah soalnya menjodohkan gambar, di mana ada gambar dari beberapa pahlawan, dan nanti disuruh menjodohkan pahlawan tersebut adalah pahlawan apa, menggolongkan deh. Selanjutnya untuk kolaborasinya, kami memberikan siswa diajak bermain kuis. Nanti dengan cara siswa dibentuk kelompok, kalau memang ada barisan diberi barisan saja 1, 2, 3. Nanti kelompok 1 maju, akan diacak kuisnya. Maju pertama, nanti diberi pertanyaan siapakah pahlawan revolusi, misalkan. Kalau nggak bisa kembali lagi depannya, terus seperti itu. Itu yang bentuk kolaborasinya. Dan yang terakhir yaitu refleksi. Guru memberi pertanyaan saja kepada anak-anak. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran hari ini? Dan yang kedua adalah, menurutmu apakah pembelajaran hari ini bermanfaat bagi dirimu? Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya nanti mohon masukkan di akhir acara. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam kenal dari kami kelompok 4 kolaborasi. Di sini saya akan mengenalkan nama saya Farihatul Maulida, biasa dipanggil Rika, asal dari Banyuwangi. Dan sebelah kiri saya ada Ibu Saya Vina Soraya, biasa dipanggil Vina, dari Banyuwangi. Kurang kenal aja ya. Sekarang kita akan menyanyikan yel-yel, bukan menyanyikan deh. Satu, dua, tiga, siapa kita? Kolaborasi. Siapa kita? Kolaborasi. Jaya, jaya, jaya. Salam literasi, salam. Merdeka, bermartabat, mandiri, berprestasi.
saja saya menyampaikan hasil kerja kelompok dari kelompok 4. Langsung saja ya, saya bacakan domain akomodatif dan inklusif. Hasil perlu intervensi. Poin 1 yang pertama, literasi disajikan dalam bentuk gambar tempat-tempat ibadah. Stimulus 1, siswa diminta untuk melihat gambar. Guru bertanya kepada siswa apakah siswa mengetahui maksud dari gambar tersebut. Yang kedua, orientasi. Siswa diminta untuk menjodohkan antara tempat ibadah dengan agama. Kolaborasi. Guru mengajak siswa untuk melakukan permainan. Nah, ini masuk untuk apa? Kolaborasi. Guru menanyakan Kolaborasi kan kelompoknya ini masuk di orientasi. Pertanyaan masuk di orientasi, kolaborasinya membagi kelompok. Anak-anak kan akan ini menjawab pertanyaan. Yang terakhir, guru Jadi anak-anak menjawab. mengenai materi Pertanyaan itu namanya orientasi dan pembagian kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang insya Allah ditinggikan derajatnya oleh Allah. Amin. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan nama kelompok tetanggaan. Kenapa seperti itu? Kelompok 3 nih. Karena ternyata kami kamarnya tetanggaan. 852, 853 dan 854. Enggak apa-apa. Iya. Ini jadi Pak Blitar. Adapun anggota dari kelompok kami adalah Andi Irawan, saya sendiri. Kemudian Bapak Heru Purwanto. Monggo. Enggak terus lanjutkan. Selanjutnya Tuh, gak ketoro lah aku ning ngarep. Wis kok kene ae. Bapak Fajar Meika. Monggo maju Pak Harun. Tuh. Lah jajar tuh piye juga. Selanjutnya Ibu Dewi. Kok tak ada alasan lho, Bu. Ibu Dewi Mas. Dan salah vlog. Oh iya. Kemudian yang terakhir Ibu Eka Ajeng Pertiwi. Padula. Sebelumnya kami akan menampilkan yel-yel kami yang sangat super sekali. Siap? Salam Admi. Admi Indonesia. Yes. Tetanggaan. Kogi Tosi. Namanya di sini. Ya kan loteng break ini. Ini sangat sih. Bapak Ibu, ini hasil dari debat kami karena anggotanya pintar-pintar sekali sehingga sampai kebingungan menuangkan hasilnya. Kelompok 3 tetanggaan, domain kami adalah anti kekerasan dan levelnya level cakap. Adapun pencapaiannya adalah agar siswa-siswi dapat mengembangkan sikap rasis. Berarti tidak tanggap semuanya. Agar siswa-siswi dapat menerapkan sikap tidak rasis, tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, ras, suku, dan antar golongan. Stimulus kami adalah di sini kami tampilkan gambar, kelihatan ya? Gambar perkumpulan antar agama. Kemudian literasi kami adalah anak-anak mengamati gambar. Kemudian ibu guru menanyakan kepada anak-anak apakah anak-anak pernah melihat umat antar agama berkumpul. Adapun orientasi kami adalah anak-anak akan membuat diagram flyer dengan menempelkan jawaban atau pendapatnya masing-masing ke depan, maju ke kelas.
Bagaimana sikap kita apabila melihat teman atau orang lain mengenakan atribut agama yang berbeda dengan kita? Yang kedua, bagaimana sikap kita apabila melihat perbuatan diskriminatif antar agama? Yang ketiga, berdasarkan pendapatmu, apa yang dapat kamu simpulkan dari pertanyaan sebelum dan sebelumnya? Kemudian kolaborasi, guru membentuk kelompok menjadi 4. Kemudian memberikan soal. Yang pertama, contoh sikap menghargai perbedaan. Yang kedua, contoh sikap rasis dan diskriminatif. Kemudian anak-anak menjawab dan menempelkan jawabannya ke depan dan terbentuklah diagram layar. Refleksinya adalah bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Apakah senang, gembira, atau kurang bersemangat? Yang kedua, bagian mana yang belum kami pahami? Kamu pahami? Yang ketiga, apakah Bapak atau Ibu guru hari ini sudah disiplin dan berpakaian rapi? Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agni. Agni Indonesia. Yes, yes, yes. Tetanggaan? Oh gitu sih. Selamat malam masyarakat. Kelompok 5. Perkenalan dulu ya. Nama saya Ahmad Khairul Shihab dari Bojonegoro. Panggilnya Pak Syio mawon mboten napa. Saya Ibu Afi Fitria dari Bojonegoro. Ya lah terpik apa gitu. Bukan dari Bojonegoro. Oh, lah terbit juga. Banyuwangi. Saya Muhammad Abu Sufyan dari Tegal Timur, Banyuwangi. Tapi ya. Tonggo Pak, tonggo. Lagi saya dari Bojonegoro. Terpesona, kamu terpesona, melihat yang kelompok 5. Sing marai anake iki. Baik, terima kasih. Kami sampaikan hasil diskusi dari kelompok 5 grup Linung Generasi Numerasi. Kalau saya itu kan mau ngepegang. Kita ambil domain, kasih tugas, domainnya tentang komitmen kebangsaan, kemudian subdomainnya menghargai dan menjiwai identitas nasional. Kita tahu, nggak usah diserangin ya. Tingkat kemahiran targetnya adalah tingkat dasar. Kemudian materi literasinya ini kita sampaikan tentang sajian video yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang isinya ragam budaya, ragam agama, kemudian ragam rumah dan yang lainnya ya. Orientasinya kita stimulusnya berupa pertanyaan yang diawali dengan pertanyaan apa sih maknanya Tunggal Ika itu? Itu pertanyaan stimulus yang paling sederhana. Mungkin akan dijawab dengan maknanya, oh maknanya ini, gitu ya. Kemudian kita kasih stimulus lagi. Kalau ada yang tahu ya saya tahu kita hargai. Kalau ada yang belum tahu kita perjelas untuk stimulusnya. Karena ini pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar selanjutnya, siapa yang tahu sejarahnya? Ini mulai pertanyaan yang lebih menantang karena tidak semua siswa tahu tentang sejarahnya. Kemudian yang paling substansi, ini pertanyaan lebih beratnya lagi, kenapa sih Bhinneka Tunggal Ika itu bisa dilembagakan di bawah dan ditulis di bawah Garuda Pancasila? Nah, itu
target yang akan harus dicapai oleh siswa. Dengan bagaimana caranya siswa diberi kebebasan untuk mengakses informasi dengan sebelumnya dibentuk kelompok, dibuat kelompok atau kelompok, siswa diberi kebebasan, kemudian mereka menulis jawabannya di lembar, kemudian membacakannya hasil dari eksplorasinya lewat internet, buku ataupun yang lainnya. Tapi mana? Oh. Lanjut. Dan refleksinya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusinya sampai nggak mau pulang ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan? Ayo silahkan bertanya. Pasti tadi udah berdiskusi, menemukan banyak kebingungan pasti. Enggak? Enggak ya? Bingung apa enggak? Kita bahas dari pojok sini dulu ya, berurut sampai sana. Oke, ini kelompok kategori. Domainnya toleransi, subdomain toleransi antar umat beragama. Levelnya dasar. Nah, oke, udah bagus, ada tujuannya. Ini kalau literasinya mana? Oh ini literasinya. Stimulusnya adalah sebuah gambar keberagaman umat beragama. Ya, kira-kira ada gambar orang-orang yang macam-macam kayak gitu ya. Nah, di stimulus kemudian diberikan pertanyaan dulu. Ini kan langsung ke kolaborasi ya. Jadi literasi itu tahapnya pemberian stimulus, terus dipancing anak-anak paham nggak dengan stimulusnya gitu. Jangan dikasih stimulus terus disuruh kelompokkan. Kenapa? Kok nggak boleh? Karena kita tidak menekankan hasil dari stimulus tadi. Kita kayak meninggalkan tahapan anak-anak paham nggak sih sama stimulusnya. Ya kan, kalau langsung berdiskusi, ini ada stimulus nih, terus langsung diskusi. Nah, kita belum memastikan anak-anak kita paham tidak dengan stimulusnya, maka harus dipastikan dulu. Setelah ada gambar, anak-anak sudah melihat gambar nih, kemudian dikasih pertanyaan. Silakan beri pertanyaan 1, 2, boleh pertanyaan tertulis, boleh pertanyaan dilempar, lisan. Contohnya gambar ini, apa yang kalian lihat anak-anak? Oh, gambar Pak Ustadz sama bapak-bapak pakai baju kuning gitu ya. Sama bapak-bapak pakai baju apa aja itu Bu? Nanti kan akan ada diskusi. Kemudian ibu gurunya menguatkan, oh ini adalah gambar ini nih. Nah, kemudian masuk ke tahap orientasi, anak-anak diberi LKPD. Nah, ini orientasinya juga belum ada ya. Oke, diberi LKPD, lembar kerja yang dikerjakan secara mandiri. Lembar kerjanya boleh macam-macam. Nah, kalau dasar sudah bisa diajak untuk membuat menjawab pertanyaan, menjodohkan, terus diagram flyer bisa kita ajak untuk membuat diagram flyer. Ya, kemudian kolaborasi, seumpama toleransi, kolaborasinya karena dasar anak-anak disuruh mengamati lingkungan sekitar atau anak-anak disuruh mencari informasi di internet, boleh. Coba cari sikap-sikap toleransi, tuh disuruh nulis, kemudian dipresentasikan. Nah, kemudian terjadi terakhir kegiatan refleksi, gitu. Oke, next kita ke kelompok 4. Ini sudah jelas ya, akomodatif dan inklusif. Subdomainnya tapi tidak ada. Apa ya subdomainnya? Akomodatif inklusif ada berapa subdomain ayo Bapak Ibu? Ada 3 ya, pilih salah satu. Ini kayaknya apa? Bukan sedih. Apa? Literasinya disajikan dalam bentuk gambar tempat-tempat ibadah. Oke. Nah, ini ya, karena akomodatif dan inklusif itu akomodatif inklusif itu hampir sama dengan toleransi. Ya kan, makanya kita agak bingung itu nanti membedakan. Cara membedakannya adalah akomodatif inklusif itu adalah lebih condong ke lokalisme, kebudayaan lokal. Jadi seumpama di contohnya disajikan dalam bentuk gambar tradisi-tradisi Maulid Nabi di Indonesia. Itu kan dari Aceh sampai Papua beda-beda kan tradisinya mungkin. Atau disajikan tradisi peringatan 1 Muharram. Nah, kan macam-macam tuh, kan macam-macam. Nah, kemudian stimulusnya benar nih, sisa dilihat untuk melihat gambar, guru bertanya pada siswa, orientasi sudah benar, ini sudah benar semuanya. Ini
banyak stimulusnya agar apa? Agar lebih menekankan ke akomodatif dan inklusifnya. Jadi tahu materinya. Oke, selesai. Kelompok 3. Satu. Kelompoknya Bu In. Domainnya komitmen kebangsaan, subdomain menghargai jasa para pahlawan. Oke, stimulusnya dikasih gambar. Gambar aja ya Bu ya. Gambar tentang ziarah makam pahlawan. Oke. Nah, kita harus melihat levelnya. Karena level perlu intervensi, dikasih gambar boleh tapi dibantu teks. Kenapa? Bantu bacaan. Kenapa harus dibantu bacaan? Karena masih perlu intervensi gitu. Jadi kalau langsung gambar, kenapa kan gambar lebih menarik Bu? Iya, gambar lebih menarik. Tapi kalau gambar saja tidak ada bantuan teks, anak-anak yang ada di level ini akan bingung. Iya, tidak jelas. Ini apa sih gitu kan? Karena anak-anak kita garis bawah levelnya ini ya, Bapak Ibu. Nah, dikasih teks. Kemudian kalau sudah ada teks, kegiatan ini sudah benar. Nah, ini contoh yang bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatan itu juga disesuaikan dengan levelnya anak-anak. Kalau levelnya perlu intervensi, kegiatan paling mudah adalah menjogkan. Nah, ini contoh yang benar. Gitu ya. Jadi AKBD-nya juga disesuaikan dengan levelnya siswa. Tuh bagus kelompoknya Gus Ing dan teman-teman kelompok Sri Kandi. Apa tadi namanya kelompok apa? Maju Putri. Ya. Oke, kelompok 5. Domainnya komitmen kebangsaan, domainnya menghargai dan menjiwai identitas nasional. Oke ya, bagus. Di sini identitas nasionalnya adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Levelnya dasar. Oke, video bisa ya. Video tentang sejarah-sejarahnya. Nah, habis literasi diberi pertanyaan dulu dikit tentang videonya. Kemudian orientasi. Oke, orientasinya pertanyaan berjenjang ya Pak ya, berarti ya? Pertanyaan semuanya. Oke, pertanyaannya berjenjang nih. Habis pertanyaan pertama yang agak mudah, pertanyaan kedua gitu. Pertanyaan ketiga, kolaborasi guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mengajar. Ini buat besok ya Pak ya? Saya kan menghebat buat besok. Kolaborasi guru bagi siswa menjadi beberapa kelompok mengasih informasi terkait lambang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke, ini dasar ya. Boleh seperti ini. Karena ini kan mereka sudah mengakses informasi nih. Kemudian hasilnya apa gitu? Sekalian hasilnya disombong membuat peta konsep, ya kan? Atau membuat karangan. Nah, kalau membuat peta konsep, membuat karangan kan berarti kita juga mengajarkan anak-anak untuk perlu ruang kreasi. Jadi meningkatnya tinggi. Dari dasar kita nggak cuma menyuruh untuk bisa analisis, nggak hanya mengajak siswa-siswa mengevaluasi, tapi juga mengajak untuk berkreasi. Jadi langsung lompat 3 level. Boleh. Nggak semuanya bisa atau tidak. Nah, tapi boleh Bapak Ibu. Jadi memang minimal biasanya apa sih? Kenaikan ideal itu 2 level di atasnya. Jadi kalau perlu intervensi berarti siswa kita ajak sampai ke tahap cakap, yaitu tahap penerapan. Tapi kalau siswa kita di dasar berarti kita sampai di tahap evaluasi. Kalau siswa kita di terampil, nah karena terampil belum besok, makanya kita bahas besok. Nah, ini kelompok terakhir ini, kelompok yang sangat kreatif jadi pojok di sini. Tetanggaan. Kelompok tetanggaan. Oke, subdomainnya ya anti kekerasan, subdomain tidak menggunakan sikap rasis, diskriminatif. Oke. Kemudian stimulusnya gambar, gambar. Oke, ini sudah tidak ada komentar dari saya karena benar-benar perdebatan yang alot tadi awal ya. Hasilnya alhamdulillah. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan atau ingin bertanya tidak?
Kayak apa itu nggak nampak pertanyaan. Ini Bu, saya dari tadi sore sudah menyimpan pertanyaan. Oh iya. Sudah dibungkus soalnya, jadi hampir basi ini. Kenapa yang dijadikan tolak ukur itu bisa kok tiba-tiba muncul pisah? Padahal dan saya nggak pernah lihat artikel-artikel sebelumnya membahas tentang pisah itu apa, siapa yang diteliti, itu nggak ada. Saya artikel itu cuma mungkin artikel berapa tahun sekarang, sebelumnya nggak pernah itu. Oke, kenapa bisa? Sebenarnya PISA itu kan sebuah standar alat ukur yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pendidikan, keberhasilan pembelajaran di sebuah negara, dan itu dipakai oleh universal. Mengukurnya berapa kali? 4 tahun sekali, 4 sampai 5 tahun sekali. Jadi untuk numerasi itu seumpama 2022 dimulai, berarti nanti diukur lagi 2026. Kemudian membaca, nah seperti itu. Jadi tidak semua grup dikali generasi diukur dalam satu waktu, tidak. Jadi PISA itu tahun ini mengukur numerasi, tahun depan mengukur membaca. Nah kemudian siklusnya 4 tahun juga akan beda-beda. Nah ini kenapa kita programnya 2021, ini program ini akan selesai di 2024. Harapannya yang naik adalah literasi membaca di tahun 2026. Langsung tadi presiden bukan. Nah, mungkin nggak ya nanti nilai PISA kita dari 2026 itu naik. Maksud saya juga sebelumnya siapa sih yang diteliti itu? Oke. Yang ikut. Ujuk-ujuk pakai PISA ya Pak ya. Takon tonggone. Oke, ngomong tetangga silakan dijawab. Oke. Banyuwangi. Siapa yang diteliti? Yang diteliti itu adalah siswa kita Pak, secara random. Nah itu kan yang sekarang yang dulu dari sekolah mana yang diteliti, siapa yang diteliti, siapa berapa yang diteliti. Dari dulu itu memang siswa, jadi bukan sekolah. PISA itu tidak langsung mengambil sekolah, tapi dia mengambil usia sekolah. Jadi anak-anak di usia sekolah itu kemudian diadakan tes. Tesnya itu nggak kayak tes kita ngerjain tes ya, beberapa nama kemudian kita tahu dia ikut tes PISA, itu tidak. Jadi saya juga belum paham banget itu gimana ngambil tesnya, tapi dia kayak ngasih kuesioner gitu loh Pak. Itu kan jadi kayak angket gitu loh. Dan sudah lama jadi tidak tes secara langsung kayak AMI sekarang ada by name atau AN sekarang by name ya, namanya siapa ikut tes kita siapkan gitu enggak. Jadi PISA itu tiba-tiba dia akan menyebar angket ke siswa-siswa, ke anak-anak usia sekolah gitu. Jadi ada range-nya. Ya, range-nya itu sebenarnya yang diukur usia 12 tahun sampai usia 16 tahun sebenarnya yang diukur PISA, dan itu sejak tahun berapa sebenarnya sudah lama dipakai. Saya juga nggak tahu sih pasnya tahun berapa, tapi kenapa jadi hits banget ya kan, kenapa jadi hits banget akhir-akhir ini, karena memang World Bank itu sedang sangat mengawasi beberapa negara-negara berkembang yang PISA-nya tidak naik-naik. Salah satunya adalah Indonesia. Iya. Jadi program kita ini, AFMI ini salah satu program kerjasama dengan World Bank. Nah, saya buka di sini. Jadi kita di sini ini didanai oleh World Bank. Jadi gak ngantuk aku. Sudah kirim, saya sudah upload rekening tadi. Untuk saya muni jenengan kancane malah kena lho Pak. Berarti kemampuan literasinya sudah berkembang. Gitu. Iya Pak, jadi kita itu didanai World Bank. Tujuannya apa? Peningkatan literasi membaca di tahun 2026. Besok sebenarnya tahun 2022 itu pengambilan sampel untuk literasi numerasi. Tapi kita nggak mungkin mengejar itu karena baru dimulai tahun ini gitu. Nah, saya juga nggak paham itu kita didanai itu dalam rangka hutang atau dalam rangka World Bank baik. Tanda kutip. Nah, kalau kita pikir ini adalah hutang, berarti cara membayarnya adalah dengan kenaikan
menaikkan nilai PISA. Pertama kali Makanya kenapa saya dan teman-teman di API ini tidak jangan di-drill soal, kan selalu gitu. Jangan dikasih kisi-kisi, jangan dikasih latihan-latihan. Kenapa? Karena PISA itu tidak menggunakan alat ukur seperti itu. Angketnya itu bukan angket tes seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, gitu. Saya juga nggak paham tuh siapa tiba-tiba dia kok pernah menjadi sampling PISA, itu dari mana gitu. Jadi PISA itu standar pengukurannya yang pertama membaca, itu yang pertama yang saya tahu yang paling dasar itu adalah dengan ngecek tingkat kunjungan perpustakaan untuk usia pelajar. Itu juga diukur, Pak. Jadi tidak hanya siswa dikasih tes gitu enggak. Jadi banyak aspek yang diukur. Kunjungan perpustakaan, kemudian pembelian buku untuk usia remaja, buku-buku bacaan, tidak hanya buku pelajaran, itu juga diukur sama PISA. Minat baca, itu untuk minat baca, nah untuk numerasi saya ulang lagi itu. Jadi banyak hal yang diukur PISA untuk menentukan bahwa proses pembelajaran kita, literasi kita ada di mana gitu. Makanya kenapa kok tidak boleh drill soal gitu? Karena yang diukur kunjungan anak-anak ke perpus di mana, nah, kan gitu. Salah satunya kan itu, gitu Pak. Jadi kenapa ini hit sekali? Karena memang Indonesia itu dilihat beberapa tahun nggak naik-naik. Kita kemarin sudah dapat keagmian ya. Kita tahu bahwa literasi kita tuh ada di berapa? Nomor berapa? 72 dari 77 peserta ya. 77 negara ya. Berarti ranking 5 ya. Jadi dari bawah. Gitu. Yang penting manfaatnya. Jadi beberapa tahun nggak berkembang-kembang gitu, nggak maju-maju, makanya sampai World Bank turun tangan. Gitu. Nggak tahu tujuan World Bank apa ya? Anggap tujuan World Bank baik gitu ya. Yang memintakan Indonesia, amin. Tapi so, seperti itu Pak. Kayak istirahat. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang pendem boleh silahkan diungkapkan, diutarakan, silahkan. Lalu Bapak mau tanya apa? Tanya Pak, ada lagi? Bu, ini Pak Harun angkat tangan. Ya, silakan Pak Harun ya. Tanya Bu. Ya. Sebenarnya kan ini sudah banyak konsep gonta-ganti dan di satu sisi katakan untuk menyongsong dunia 5G ke depan itu otomatis sudah di era 4G ini kan bahasa ya. Meskipun maafnya saya secara bahasa memang agak kacau. Ketika saya Amerika itu saya bacanya Amerika. Jadi ini konsep ideal pendidikan yang kayak apa sih? Dari maksudnya kan ada beberapa. Ini lepas dari yang standar penilaian tadi ya. Maksudnya konsep idealnya kayak apa? Saya berpikir gini. Apakah seluruh dari di awal ditata harus linear, harus gini agar begini outputnya. Tapi saya melihat kok banyak hal justru yang outputnya bagus itu yang nggak linear ya, yang sirkuler lah katakan. Contohnya, Presiden Indonesia itu tidak pernah bukan sospol, tapi insinyur, kan nggak linear. Tapi kalau guru-guru dituntut untuk linear. Nah, bedanya di situ. Saya nggak pernah dulu insinyur siapa Soekarno juga ya kan. Nah. Kemudian terus ada beberapa tokoh-tokoh itu pendidikan Indonesia itu kurang bagus dan sebagainya. Terus saya lihat itu orang itu yang ngomong nggak bagus dan tokoh besar itu ternyata sekolahnya juga di Indonesia juga kecilnya, SD-nya juga di lokal. Contohnya Pak Mahfud ada yang sampangan tadi ya, Pak Mahfud SD itu kecilnya apa langsung di luar negeri atau di Madura? Kan gitu kan maksudnya itu padahal bobot outputnya juga ya. Ini kalau kita nggak melihat aspek itu meskipun nggak tinggi-tinggi bahasanya mungkin kalau dari aspek lokalitas MI mungkin masih kenal oleh sidik manfaati barokai dan lain sebagainya aspek itulah. Nah itu apa nggak dipertimbangkan sih masanya masih
Gitu loh. Nah, terima kasih. Berbagai itu harusnya jadi pertimbangan paling penting ya Pak. Ya. Sedikit pun apa yang kita lakukan itu menjadi sebuah hal yang berkah ya, apapun itu harus jadi pertimbangan. Oke, ayo udah malam pertanyaannya. Lalu sampean, Pak. Pertanyaan pertama. Balana, Pak. Tadi apa Pak? Kembali lali pisan. Balana, Pak, di Pertanyaan pertama. Sama ini selalu kan ya? Apa Pak intinya Pak? Linearisasi. Linearisasi itulah. Padahal kok kita selalu dicap kita kurang maju, kita terlambat. Bukan kita kan nggak pernah terlambat, tapi sebenarnya mereka jauh di belakang kita semuanya sebenarnya. Makanya nggak melihat kita. Mereka itu gitu loh. Nah, karena peradaban Jawa ini kan memang kayak ibu dari Solo ya. Ibu nggak pernah Solo itu hanya satu. Solo itu ada 3. Ya Solo, jadi dia Solo 3. Ya, kenapa? Intinya kan pendidikan yang ideal seperti apa gitu ya Pak ya. Terus kenapa kita bentuk linear padahal biasanya para ahli itu tidak linear ya Pak ya. Gitu ya. Kenapa para ahli tidak linear? Karena ahli-ahli yang linear dan ahli itu biasanya tidak diterima sama sistemnya Indonesia Pak. Nah, padahal kita harus ngejar sanad Pak. Nah, jadi kalau ngomongin pendidikan dan pemerintahan itu jadi susah ya Pak ya. Karena beda kepentingan biasanya. Pernah nggak kita tahu ada menteri pendidikan yang asalnya dari memang kaya wis dibahas awake dhewe karo rokokan mau ta Pak. Tidak pernah ada, makanya kenapa kok pendidikan kita ya kadang suka apa ya gonta-ganti kurikulum. Kadang gonta-ganti kurikulum pun tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kenapa? Karena membuat kebijakannya tidak pernah menjadi guru. Nah itu. Coba kita lihat di negara lain. Mana? Finlandia itu menterinya adalah mantan guru, menteri pendidikannya, menteri pertaniannya adalah dulu petani gitu. Kenapa di Indonesia tidak dipakai ya karena kita tahu bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia itu jadi hal yang itu ada yang bilang siapa dekat dia dapat, ada yang bilang lagi apa lobby, ada yang bilang aja apa tak kenal maka tak kenyang. Itu apa ya? Itu warisan kolonial Pak, susah dibersihkan gitu. Mungkin akan dibersihkan nanti kalau Saya jadi presiden. Amin. Lha kenapa malam Jumat to, Mak? Ngono lek diamini ya aja guyu to. Kancane ngamini tenanan malah guyu. Iya, mungkin akan berubah, akan bisa terjadi ya kalau itu tadi ada orang-orang Aja lali, Pak. Soale di presiden nomorku ya disimpen. Dengan menteri perikanan. Iya bisa jadi besok kan bikin partai Pak. Belum ada ya. Ya terus apa lagi? Kenapa pendidikan di Indonesia itu banyak yang bilang buruk gitu ya? Padahal yang bilang buruk adalah orang yang sekolah dari kecil sampai gede Dan dinilai baik juga. dinilai baik itu yang seperti apa? Gitu. Nah, orang itu dinilai baik yang yang ada bilang outputnya itu itu output baik, tapi kok dinyatakan buruk. Katakan salah satu tokoh di Indonesia, katakan Pak Mahfud MD yang dari Samangan tadi ya, Ya, itu dia tokoh baik ya. dia baik, diakui beneran. Untuk sekolahnya juga di lokal itu sebelumnya. Gitu. Makanya saya juga kadang mengkompar gini, dari lokalitas apa intinya kadang ketika agak barat sedikit nggak mau mengenali yang timur, padahal yang timur itu lebih dulu padang gitu loh. Itu karena ada inklusifnya tidak berhasil itu berarti Pak tidak kenal. Nah kenapa Pak Mahfud? Enggak contohnya Pak Mahfud ya. Iya contoh. Sekolah dari kecil sampai gede di lokal di Indonesia, outputnya bagus nih. Tapi kenapa Indonesia masih dicap aja sebagai pendidikan yang buruk, kurang ya karena persentase orang-orang seperti Pak Mahfud itu sedikit daripada yang sukses. Kalau representatif ya nggak seperti itu. Otomatis kalau dari guru pendidikan dari guru permasalahannya gini, pemulung yang wakili siapa? Apakah harus saya pemulung juga harus ada yang wakili daerah pemulung? Bagus ya diskusinya ya. Semoga besok ditanyakan ke Pasit ya soal hubungan juga ya. Ya biar saya doang yang bingung ini bersambung ya. Gitu ya. Bagus. Itu kegelisahannya Pak siapa? Pak Harun ya.
Bagus memang seorang guru itu harus punya kegelisahan seperti itu. Biar apa? Biar bisa menghasilkan persentase anak-anak outputnya kayak Pak Mahfud itu nggak cuma Pak Mahfud doang. Biar banyak gitu ya. Nah, biar garap gitu banyak. Nah, mungkin itu sih Pak. Nanti coba deh saya diskusi sama Pak Setia. Saya bingung sendirian di sini dikoyok dengan pertanyaan yang harus. Nanti saya nak kolaborasi deh sama mikir juga gitu. Pertanyaannya Pak Harun luar biasa ya, bikin kita mikir semua. Bapak Ibu yang berpikir juga tolong deh bantu saya jawab. Sudah sama pertanyaan. Tapi bagus sekali memang menjadi seorang guru harus punya kegelisahan seperti itu. Biar apa? Biar kita itu punya motivasi bahwa kita nggak terima nih dikatakan pendidikan kita buruk, kita nggak terima bahwa dikatakan output kita itu tidak sebagus output yang barat gitu kan, padahal kita punya lokalitas yang sebenarnya outputnya banyak yang bagus, banyak sekali, hanya saja kadang sistem yang di atas tidak menerima output itu gitu. Itu menurut saya. Kalau sebenarnya itu kan masalah baik dan buruk ini kan tergantung dari penilaian kemauan tuh Pak. Salah satunya kan ada alat ukurnya sendiri. Nah, kalau di dunia kan ada apa ya, ngurusi pendidikan apa jenenge kowe? Masa UNICEF? Sing ngurusi pendidikan apa ya? Iya, tergantung alat ukurnya tadi. UNICEF. Kalau alat ukurnya dibuang baru jelas. Kalau alat ukurnya sendiri bisa Ya udah. Nah, Bapak Ibu, karena kita tadi mulainya sore, jadi Bapak Ibu sebenarnya masih punya PR 1 sama saya. Itu peer teaching. Tapi karena ini sudah malam sekali, nanti peer teachingnya akan dialihkan di hari Sabtu. Siap. Untuk kelas ini di sosial budaya. Kenapa? Kalau malam ini kita beneran akan pulang jam 1. Kalau sore hari ini saya akan ngasih teaching. Nah, peer teaching itu nanti sama seperti ini, hanya silakan dibikin di PowerPoint. Satu kelompok satu. Silakan menunjuk siapa yang mewakili, jangan yang udah maju-maju lagi. Alhamdulillah aku harus maju. Saya juga tidak maju. Aku pasti panggil maju. Karena teaching, jadi Bapak Ibu di depan nanti benar-benar seperti sedang belajar di kelas. Jadi Bapak Ibu yang duduk adalah siswa gitu ya. Kalau tadi kan Bapak Ibu menjelaskan konsep LKPD nih. Nah, besok peer teaching. Jadi Bapak Ibu mengajar menggunakan LKPD yang sudah dibuat. Nah, domainnya sama kayak yang tadi. Hanya levelnya dikukut digombleng di sana nek kamar. Ya, kelompok 1 Besok lho sing nempel sapa? Saya. Kelompok 2 perlu ruang kreasi. Kelompok 3 terampil, kelompok 4 perlu ruang kreasi, kelompok terakhir perlu ruang kreasi. Beda. Domainnya sama. Hanya levelnya Oh, level apa? Level 3 kelompok 3 apa Bu? 3 terampil. Kalau cakep mau. Gak ada, cakapan udah. Ini kan Kelompok saya cakep. besok levelnya terampil, domainnya sama-sama anti Ganti. Terampil. Hari Sabtu Bu ya. Hari Sabtu. Nanti hari Sabtu itu kita materinya Bapak Ibu selesai sampai jam 1, insya Allah jam 12 lah selesai. Nah, habis sholat zuhur nanti kita baru peer teaching doang, peer teaching saja. Jadi tinggal materi peer teaching aja. Kelompok 3 sudah siap ini. Oke. Maksudnya siap piye Pak Genah? Siap mengerjakan. Aku lo siap balik kamar. Siap balik kamar tuh. Nanti yang buat Pak Heru kalau Pak. Nah, nanti silakan itu anak kelompok Besok siapa yang mau ditunjuk untuk untuk tugas hari Jumat Bu Ajeng kali ini. Buatan yang besok Jumat ada tugas lagi. Sudah tahu. Bu Ajeng kali Bu kan Mas. Yang bikin jadwal tugas. Sudah bagi tugas Bu. Boleh untuk besok itu cukup jenengan aja yang jadi tutorialnya. Yang jadi instrukturnya. Jenengan semangat ya Pak ya. Semangat terus ya. Kenapa Mas Hari dapat sosbud terus, nggak dapat numerasi. Stimulusnya mengena. Durasi waktunya karena 5 kelompok 20 menit. Oh gitu. Oke, nanti jadi kita 1 jam sekalian pembahasan. Nah, cukup ya, 20 menit cukup nggak? Apa kurang? Cukup lah. Kalau Kak Harun itu. Oh, baru. Ngantuk Bu. Ngantuk, pertanyaannya susah ngantuk. Oke ya.
ya. Jadi saya tutupnya di hari Sabtu aja karena di hari Sabtu masih ketemu saya lagi. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya hari ini. Semangat kesehatan, silakan istirahat. Hari ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.